Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjidil Manar rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bersyukur Allah mengizinkan kita mengawali hari dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kaji kita buku karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, yaitu kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan hari ini kita masuk ke halaman 602, yang mana subjudul yang kita masuki sekarang adalah hukuman rajam dengan batu-batu termasuk hukuman masa depan yang pasti benar adanya. Hukuman rajam dengan batu-batu termasuk hukuman masa depan yang pasti benar adanya. Tahu ya hukuman rajam, tahu ya? Jadi hukuman rajam ini kalau secara sudut pandang hukum Allah, hukum Islam, dikenakan, diberlakukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa zina. Caranya adalah si pelaku itu ditanam sampai perutnya ya, ke dalam bumi, jadi yang muncul cuman dari pusar ke atas ya. Terus sekumpulan orang beriman melemparinya dengan batu ya. Dan batunya itu batu yang bukan besar-besar gitu, bukan ya, batu-batu yang segenggaman tangan gitu, dilempari, hukuman rajam. Dan menurut Syekh Al-Mubayyad, hukuman rajam ini ada yang dilakukan manusia, tapi ada yang dalam bentuk perintah Allah terhadap alam. Sebagai contoh yang dialami oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut itu dihukum, diazab oleh Allah dengan cara Allah mengutus malaikatnya bertugas melaksanakan eksekusi hukumannya dengan cara aliyaha safilaha, dijungkir balikkan negerinya ya, sehingga orangnya berjatuhan, dan sambil berjatuhan satu sama lain menabrak gitu. Nah, tabrakan itu menyebabkan kematian. Tapi ada juga yang tidak bertabrakan. Nah, yang tidak bertabrakan ini sama Allah dihantam dengan hujan batu, sijilin mandudin musawwamah, batu-batu yang berjatuhan bertubi-tubi. Jadi hujannya hujan batu yang lebat, bukan hujan batu yang gerimis, bukan ya kan, tapi lebat. Dan batunya itu mandud, mandud itu dari tanah liat yang panas. Dan musawwamah, musawwamah itu artinya ada namanya, masing-masing batu ada namanya. Barang siapa yang tertera namanya di batu itu pasti akan terkena batu itu. Dan Allah tidak menyisakan satupun dari
kaum Nabi Lut yang telah terlibat dalam fahisha yang melampaui batas, perbuatan keji yang melampaui batas, yaitu berhubungan kelamin dengan sesama jenis. Nah, jadi ini salah satu bentuk rajam, tapi rajamnya yang melakukan Allah langsung dengan memerintahkan malaikat, dengan mengerahkan batu-batu untuk menghabisi orang-orang yang berdosa. Nah, jadi menurut Syekh Mubayyad dengan subjudul ini, hukuman seperti ini sesuatu yang termasuk hukuman masa depan yang pasti benar adanya, yang bakal terjadi, terulang kembali, begitu. Bahwa sekarang belum terjadi bukan berarti nggak akan terjadi, dia akan terjadi, akan terulang kembali. Kemudian ayat yang diangkat oleh Syekh Mubayyad adalah surat Al-An'am ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum azaban min dunikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a'aw wa yaziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau Allah campurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Hunna arba'un wa kulluhunna 'adzab." Itulah 4 macam dan semua itu adalah siksaan. 4 macam itu apa? Pertama, azab datang dari atas, itu macam pertama. Macam kedua datang dari bawah kaki manusia. Macam ketiga, Allah campurkan manusia dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Jadi dibuat di masyarakat itu pertentangan antar kelompok, begitu. Itu termasuk azab. Jadi kalau dalam suatu masyarakat ada pengelompokan begini, kelompok begini, satu sama lain saling bertentangan, ya itu azab sebenarnya. Ya, sebab masyarakat yang dirahmati Allah adalah masyarakat yang saling berkasih sayang, saling tolong menolong, ya kan, saling bersangka baik satu sama lainnya. Itu masyarakat yang dirahmati Allah. Tapi kalau masyarakat yang diazab, diantaranya bentuk azab itu, masyarakat itu dibikin berkelompok-kelompok dan saling bertentangan satu kelompok dengan kelompok lain, ya. Bahkan kadang-kadang saling memberi julukan, ya. Ya. Kayak sekarang ini ada julukan apa? Julukan? Cebong, ya kan? Terus ada pembalas yang cebong balas bilang julukannya apa? Kadrun, ya kan? Kadal gurun gitu. Nah, ini apa namanya? Ini azab ini, Pak. Jadi sadar tidak sadar masyarakat kita ini sekarang sudah terkena azab dengan munculnya pengelompokan-pengelompokan seperti itu, ya. Dan saya rasa semua kita pasti juga menghayati, ya, kalau di lingkungan kita tinggal terjadi saling curiga, ya, saling klik-klik gitu ya, geng-geng gitu ya, kan rasanya nggak enak, Pak, nggak nyaman ya, Pak, ya. Apalagi kalau itu terjadi di masjid misalnya, dan di masjid itu nggak jarang, Pak. Ya, di masjid itu ada kelompok ini, kelompok ini. Kalau imam dari kelompok ini yang maju, yang lain nggak mau ikut di belakangnya, iya kan? Ya, alhamdulillah di Almanar nggak terjadi ini, ya. Ya, Pak Taumo, ya, alhamdulillah, ya.
Saya pernah dengar ada seorang ustadz di Amerika itu, keturunan Pakistan. Dia pernah tinggal di New York belasan tahun. Dan dia bilang di New York itu sekarang jumlah masjid itu banyak sekali, ratusan. Di satu sisi itu disyukuri, jumlah masjid ratusan. Cuma di lain sisi diprihatinkan. Kenapa? Karena kemunculan masjid, bertambahnya masjid bukan lantaran kesadaran untuk menyuburkan ya syariat Islam atau dakwah Islam ya kan, tapi karena pecah. Jadi di masjid ini ada kelompok ini keras gitu, ribut, akhirnya pecah, dia bikin masjid sendiri. Gitu ya. Jadi nambahnya masjid bukan karena kebaikan, tapi karena perpecahan, pertentangan, begitu. Nah, ini azab. Terus yang keempat, lebih mengkhawatirkan lagi adalah Allah menjadikan kalian merasakan sebagian kalian keganasan sebagian lainnya. Jadi bukan saja bertentangan satu dengan lain, tapi bahkan ada keganasan, ya. Jadi istilahnya sudah sampai ke tingkat ada kekerasan yang dilakukan, bahkan mungkin pembunuhan, pencabutan nyawa, ya. Wah, itu udah kacau kalau sudah begitu. Ibaratnya tinggal menunggu terjadinya chaos, ya kan? Chaos. Tahu chaos ya? Chaos itu artinya kekacauan yang tidak terkendali sehingga masyarakat itu sudah benar-benar kayak hukum rimba gitu yang berlaku. Makanya kita orang beriman ini harus menjadi pihak yang mengupayakan agar kerekatan itu terjadi kembali, Pak. Kita tidak boleh menjadi faktor yang memercikkan api permusuhan, ya. Kita harus menjadi faktor yang justru merekatkan. Itu yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 54, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut terhadap sesama orang beriman, ya. Dan salah satu penyakit yang harus dibersihkan supaya bisa terwujud saling berlemah lembut satu sama lain antara orang beriman adalah menghilangkan ya asabiyah dalam diri kita. Asabiyah itu artinya fanatik kelompok. Karena dia ada di kelompok A, ya kan? Semua yang dikatakan oleh teman-teman kelompok A-nya itu dia benarkan. Semua yang dibenci oleh teman-teman kelompok A-nya dia ikut benci juga. Padahal standarnya sudah bukan standar Furqan, Al-Quran dan Sunnah, tapi standarnya standar kelompok. Nah, ini kita harus bersihkan hati kita, Pak, dari penyakit fanatisme kelompok. Ya, nggak apa-apa berkelompok tuh nggak masalah. Tapi kalau sudah muncul fanatisme, ini yang menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelompok. Ya. Nah, jadi kata Ubay bin Ka'ab, hunna arba'un wa kulluhunna 'adzab. Itulah 4 macam dan semua itu termasuk siksaan. Wa kulluhunna waqi'un la mahalah. Semuanya pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Famadat isnatani ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 50 wa 20 sanah. Sudah lewat 2 hal sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Ya. Fa'ulbisu syi'an. Lantas kalian diterpa keadaan saling bermusuhan satu sama lain. Wa dzaqa ba'duhum ba'sa ba'd. Dan mereka merasakan kezaliman sebagian yang lainnya. Wa baqiya isnani waqi'atani la mahalah, al-khasfu war-rajm. Dan masih tersisa 2 yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Yang pertama, pembenaman ke dalam bumi, dan yang kedua, hujan batu dari langit. Jadi pembenaman ke dalam bumi berarti siksaan yang datang dari bawah kaki kita, kan? Sementara hujan batu siksaan yang datang dari atas. Jadi Ubay bin Ka'ab sebagai seorang sahabat yang umurnya agak panjang, ya,
Dia sudah menyaksikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 25 tahun, bahkan di kalangan generasi sahabat pun terjadi pengelompokan. Ya, pengelompokan yang mana satu dengan lainnya bertentangan. Bahkan lebih jauh daripada itu, terjadi saling melakukan penyerangan. Makanya kita kenal di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ada dua perang, ya, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal itu di satu sisi ada Khalifah Ali, di lain sisi ada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sedangkan perang Siffin di satu sisi ada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di lain sisi ada sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Tahu ya? Tahu kan kisah ini? Kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa kisah ini, kejadian ini sudah terjadi, benar terjadinya, Pak. Tapi yang harus kita jaga adalah jangan kemudian hati kita menjadi rusak mensikapi sahabat manapun. Ya. Karena Allah Ta'ala telah mengabadikan semua sahabat dengan julukan radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai semuanya tanpa kecuali. Paham ya, Pak? Sebab kalau kita salah sikap, hati kita condong kepada kelompok tertentu dari kalangan para sahabat, sementara hati kita mencela kelompok yang lain, ya kan? Yang terjadi adalah kita sendiri berdosa. Sebab para sahabat itu semuanya harus kita doakan radhiyallahu anhum ajmain. Jangankan kita, Allah saja sudah mengabadikan sebagai Allah meridhai mereka semua tanpa kecuali. Makanya yang perlu ditanya selanjutnya adalah kenapa itu bisa terjadi? Ya. Nah, makanya di buku ini, di kitab Syekh Mubayyad, ketika membahas tentang zaman pertentangan internal para sahabat setelah wafatnya Nabi selama 25 tahun berikutnya itu, ya, Syekh Mubayyad itu berusaha meletakkan permasalahan pada tempatnya secara adil, Pak. Termasuk kalau Anda ingin tahu tentang hal ini yang lebih detail lagi, Anda bisa baca ada buku judulnya Khilafah dan Kerajaan, karya ulama dari Pakistan namanya Abul A'la Al-Maududi. Di dalam buku itu Abul A'la Al-Maududi dengan sangat bagus sekali, dengan sangat adil, ya, meletakkan permasalahannya. Kenapa Ali bin Abi Thalib ambil sikap begini? Kenapa Aisyah ambil sikap begini? Kenapa Muawiyah mengambil sikap seperti ini? Ya kan? Dan ujungnya diingatkan oleh Abul A'la Al-Maududi, kita selaku generasi belakangan yang nggak ketemu Nabi, nggak ketemu para sahabat, hendaknya jangan merasa lebih pintar dari para sahabat. Hendaknya kita selalu meletakkan diri kita pada posisi yang semestinya, yaitu menghormati semua sahabat tanpa kecuali. Jadi kalau istilah Syekh Mubayyad, baik perang Jamal, baik perang Siffin, itu terjadi lebih karena perbedaan berijtihad. Bukan karena permusuhan, tapi perbedaan berijtihad. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ijtihadnya adalah tunda dulu urusan pengadilan para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, tetapi utamakan persatuan umat. Jaga dulu persatuan umat. Dia sebagai khalifah, dia punya kewajiban menjaga kesatuan umat. Sementara Aisyah dan Zubair dan Tolhah, ya kan, mereka itu merasa geram sekali dengan pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga yang mereka minta kepada khalifah adalah segera adili mereka-mereka yang telah membunuh secara keji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya punya alasan yang kuat, Pak. Ijtihadnya tuh bukan ijtihad ecek-ecek gitu ya, ijtihad orang yang mengerti memang, tafaqquh fid din. Nah, tapi sudah barang tentu pada akhirnya yang semestinya, ya, dijunjung tinggi adalah ijtihad pihak yang punya otoritas. Ya. Siapa itu? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Cuma tetap kita harus menghormati Aisyah dengan ijtihadnya.
Talha dengan ijtihadnya, Zubair dengan ijtihadnya. Begitu juga dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Ya, kita harus menghormati Muawiyah yang juga kurang lebih sama, tuntutannya sama. Meminta supaya khalifah menyegerakan pengadilan terhadap pembunuhan Utsman. Apalagi Muawiyah punya hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan. Begitu, ya. Nah, sampai Syekh Mubayyad mengatakan, lain halnya dengan pertentangan-pertentangan, konflik-konflik, bahkan perang-perang antar kaum muslimin sesudah generasi para sahabat. Seringkali pertentangan yang terjadi antar kaum muslimin setelah lewat era para sahabat, itu pertentangan yang sudah kaitannya dengan kepentingan duniawi, kan? Gitu. Tapi kalau para sahabat, mereka bersih dari kepentingan duniawi. Mereka semua punya pertimbangan syar'i dalam ya bersikap, dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, jadi intinya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dari 4 macam siksaan yang Allah bisa datangkan, 2 telah dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, yaitu di kalangan para sahabat sendiri terbentuk pengelompokan-pengelompokan saling bertentangan, bahkan sampai saling berbunuhan. Begitu. Ya. Jelas ini ya. Nah, cuma dia tidak menyaksikan di zaman generasi terbaik tersebut ada siksaan Allah datang dari langit berupa hujan batu atau datang dari bawah kaki berupa pembenaman bumi. Dia tidak menyaksikan. Tapi dia mengatakan ya bahwasanya 2 ini juga pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Bahwa dia belum terjadi bukan berarti nggak akan terjadi. Kesaksian yang terdapat pada ayat Al-Quran dan asar dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah, asar ini secara jelas memaparkan hukuman-hukuman tersebut tidak disebutkan sebagai ancaman. Bahkan di dalamnya tergantung isyarat kejadian masa depan dan akan dialami umat ini. Sungguh sudah terjadi 2 diantaranya, yakni berpecah belahnya umat dalam banyak partai dan golongan. Kemudian terjadi pula peperangan antar partai dan antar golongan. Dan tersisa 2 lagi, yakni pelemparan batu dari langit atau hujan batu dari langit, bisa jadi dengan kerikil atau bisa pula dengan rekahan langit. Rekahan langit itu artinya bongkahan-bongkahan besar, Pak, meteor ya, contohnya. Atau bisa pula dengan rekahan langit serta gempa dan pembenaman ke dalam bumi. Nah, itu yang dari bawah. Begitu. Tapi yang pasti yang 2 pertama, pertentangan antar golongan, bahkan perang antar golongan, antar partai, itu sudah dia saksikan. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis panjang yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, Nabi pernah menjelaskan bahwa umat ini sepanjang perjalanan sejarahnya akan mengalami beberapa jenis fitnah, Pak. Nah, fitnah yang paling pertama itu disebutnya fitnatul ahlas. Ahlas itu dari kata kalau kita meletakkan kalau tempat duduk di atas kuda itu pelana ya. Nah, tapi bukan pelananya, kainnya, ada kain. Nah, itu ahlas, itu kain. Kain ahlas itu kain yang diletakkan di atas kuda. Jadi dia bilang, kata Nabi SAW, fitnah yang paling pertama dialami umat ini adalah fitnatul ahlas. Terus sahabat nanya, ma huwa fitnatul ahlas? Apa itu fitnah ahlas? Kata Nabi, al-harbu wal-harabu. Al-harbu itu artinya perang. Harab itu artinya berlari. Nah, ternyata maksudnya apa? Ternyata maksud Nabi adalah setelah Nabi wafat, maka segera akan terjadi situasi di kalangan para sahabat di mana terjadi pertentangan antar golongan, bahkan perang, ya kan? Tetapi di lain sisi ada yang lari. Jadi ada sahabat-sahabat terlibat dalam perang antar golongan, antar partai, tapi ada sahabat-sahabat yang lari dari itu semua, nggak mau terlibat sama sekali. Dan memang kenyataannya begitu, Pak. Baik saat perang Jamal maupun perang Siffin, itu ada sahabat-sahabat yang berpihak Ali, ada yang berpihak ke Aisyah, ada yang berpihak ke Ali, ada yang berpihak ke Muawiyah, ya.
Tapi ada mereka-mereka yang sama sekali nggak mau ke sini, nggak mau ke sana. Kayak gitu. Nah, jadi fitnah ahlas itu fitnah al-harbu, perang, dan fitnah al-harbu. Harbu itu lari. Ya, contohnya yang lari itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar sama sekali nggak mau terlibat. Ya. Ada contoh lain lagi Usama bin Zaid radhiyallahu an. Apalagi Usama bin Zaid ini waktu Nabi masih hidup pernah mengalami pengalaman yang sangat pahit, di mana beliau waktu itu masih muda sekali. Usama bin Zaid ikut perang bersama Nabi SAW melawan orang-orang kafir. Tiba-tiba ada tentara kafir yang menjelang mau dibunuh sama Usama bin Zaid. Tiba-tiba orang kafir ini berteriak, La ilaha illallah. Ya. Sama Usama bin Zaid, tetap dia lempar tombaknya, mati orang itu. Nah, ketika dilaporkan berita ini kepada Nabi, Nabi menegur dengan keras ya Usama bin Zaid. Ya kan? Aku ini diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dijawab oleh Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya helah. Tahu helah? Hah? Cuman ini aja apa? Cari selamat. Dia berlindung di balik la ilaha illallah supaya nggak dibunuh. Gitu. Sama Nabi justru lebih keras lagi. Nabi mengatakan, wahai Usama, apakah engkau telah belah dadanya? Jadi artinya, kamu tahu dari mana bahwa dia mengucapkan itu sekedar untuk melindungi diri, cari selamat, siasat gitu ya. Sampai Nabi nanyanya lebih dari sekali, apakah kau telah belah dadanya? Sehingga kau tahu pasti bahwa dia sebenarnya cuman berhelah saja. Sehingga kata Usama bin Zaid dalam hadis itu, ketika Nabi berkata seperti itu, aku merasa seperti diriku tidak pernah masuk Islam. Artinya merasa bersalah sekali, dia menyesal sekali. Nah, karena kejadian itu, ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal melawan Aisyah dan kawan-kawan, perang Siffin melawan Muawiyah dan kawan-kawannya Muawiyah, ya, maka Usama bin Zaid sama sekali nggak mau terlibat. Dia sudah menyesal pernah membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak ingin itu terulang kembali. Nah, jadi ada sahabat-sahabat yang memilih ikut harb, ikut perang, berpihak ke Ali atau ke Aisyah, ke Ali atau Muawiyah. Tapi ada juga yang harb, yang sama sekali berlepas diri, nggak mau terlibat sama sekali. Ya. Dan dua-duanya ya tentunya harus kita hormati. Itu sahabat, Pak. Ini bukan generasi kayak kita begini yang nggak dididik langsung sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, sudah diterangkan oleh beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat terjadinya pembenaman pada umat ini. Yang paling utama adalah 3 pembenaman besar, fil masyriq di timur, fil maghrib di barat, wa fi jaziratil Arab, dan di jazirah semenanjung Arab. Ya. Jadi ini 3 bentuk pembenaman yang jelas-jelas Nabi katakan akan terjadi di akhir zaman. Dan ini 3-tiganya termasuk min asyratis sa'ah, min alamatil kubra, termasuk 3 tanda-tanda besar kiamat ya Pak. Bukan alamatis sugra, bukan tanda-tanda kecil, tapi tanda-tanda besar yang jumlahnya 10 itu Pak. Masih ingat ya? Yang menyangkut Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari barat ya, dan seterusnya. Nah, ada 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, 1 di Jazirah Arab. Jadi pasti Pak ini akan terjadi. Bukan sesuatu yang masih duga-duga saja, tidak, dia pasti. Berarti nanti akan ada siksaan datang dari bawah kaki manusia. Begitu, ya. Jadwalnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti Nabi sudah menyebutkannya sebagai min alamati al-kubra, di antara asyra ya as-sa'ah, 10 tanda-tanda besar kiamat. Adapun tentang kerikil atau potongan langit, maka dalil yang terdapat pada asar tersebut menunjukkan bahwa itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Penunjukan dan pola kalimat pada ayat ini mengukuhkan pertalian erat
antara dua tanda hari kiamat tersebut, dan mungkin juga pembenaman ke dalam tanah itu, ke dalam bumi itu merupakan salah satu dampak dari jatuhnya rekahan dari langit. Jadi bahkan Syekh Mubayyad punya dugaan kuat, pembenaman bumi di timur, di barat, di Jazirah Arab justru ada kaitannya dengan jatuhnya hujan batu, dan khususnya bukan kerikil, bukan batu-batu kecil, tetapi rekahan-rekahan, bongkahan-bongkahan besar, meteor misalnya begitu. Ya, itu yang justru menyebabkan dunia ini goncang, ya, karena besarnya meteor dan kencangnya larinya, kecepatannya, ukurannya besar, sehingga menyebabkan bahkan bumi itu bergoncang. Dan mungkin akan ada bumi-bumi tertentu yang mengalami pembenahan. Yaitu sepenuhnya hak Allah untuk membuat skenario seperti itu. Baik, kemudian ada ayat lagi yang dikutip oleh Syekh Mubayyad, yaitu surah Saba, surah 34. Ayatnya ayat ke-9. Disebutkan dalam ayat ini, afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samaa'i wal ard in nasha' nakhsif bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafan minas samaa' inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami kehendaki, niscaya kami benamkan mereka ke dalam bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan. Ayat ini mengkaitkan jatuhnya potongan dari langit dengan kehendak Allah Ta'ala. Isyarat yang ada menunjukkan kepada masa depan. Al-kasaf adalah potongan dari langit. Ya, jadi ada istilah al-kasaf. Ya, kasfun. Ya, itu artinya potongan dari langit jatuh. Ya, jatuh ke planet kita ini. Isyarat dengan potongan di sini bukanlah isyarat dengan kerikil. Beda. Kalau kerikil itu tidak disebut kasaf. Ya. Al-kasaf adalah potongan besar yang menyerupai meteor. Adapun al-hasib adalah batu-batu kecil atau kerikil. Ya. Jadi yang dialami kaum Nabi Lut itu hasib, ya, hasib. Jadi hujan batu, ya kan? Yang kategorinya tidak besar-besar, ya. Kategorinya ya batu kecil-kecil tapi yang mematikan. Karena masing-masingnya tanah liat yang keras, panas pula, ya kan? Dan memang Allah sudah rancang menjadi seperti peluru kendali, Pak. Ya. Baru-baru ini saya mendapat satu info yang nggak sangka saya, info ini ada ya. Jadi katanya sekarang, Pak, ada teknologi canggih di mana peluru itu diarahkan kemana saja. Tapi kalau sudah dimaksudkan, dirancang untuk mengenai seseorang, ya kan? Dimanapun orang itu berada, itu peluru akan nyari orang itu. Gitu. Pernah dengar Pak itu? Jadi nggak peduli nembak kemana, tapi asalkan itu sudah dirancang untuk mengejar Pak Tomo misalnya gitu ya. Maka dimanapun Pak Tomo ada, akan dicari itu sama peluru itu. Menurut Anda itu mungkin tidak? Kalau menurut saya, jika ini benar, ini semakin membuat kita harus khawatir dengan apa yang sekarang dikenal dengan konsep biometric ID. Pernah dengar istilah biometric ID, Pak? Jadi masing-masing kita ini akan punya identitas pengenal kita berupa chip yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, Pak. Sehingga nanti nggak perlu kasih lihat KTP, cukup lewat pintu pemeriksaan tuh tangannya aja gini, trek, nah gitu, di tangannya itu sudah ada
chip tentang diri kita, biometric ID. Nah, dikhawatirkan justru biometric ID ini adalah sarana surveillance. Surveillance itu artinya pemantauan, Pak. Pak Tomo hari ini di mana? Jam segini ada di mana? Jam segini ada di mana? Nah, ini kan mengerikan, Pak. Karena dia terbuat dari bahan logam. Yang bahan ini menyebabkan orang itu udah kayak HP, Pak. Kita kayak HP. Kita ini udah kayak HP. Kita nggak perlu bawa HP lagi. Kita sendiri sudah jadi HP. Sehingga kemanapun kita pergi bisa dipantau. Kayak HP kita ini kan sebenarnya ini alat pantau kita, Pak, sekarang, Pak. Mungkin Anda nggak sadar ya, kalau Anda buka YouTube atau apa gitu ya, terus tiba-tiba iklan muncul. Nah, itu seringkali iklan yang muncul tuh yang memang Anda sukai iklannya. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya data tentang diri Anda dan kesukaan Anda itu apa sudah masuk sama mereka. Bahkan ada istilah feeding. Feeding itu apa yang ditawarkan gitu ya. Anda akan ditawarkan YouTube macam mana yang Anda ingin tonton sesuai dengan selera Anda. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Kok dia tahu? Karena semua data kita sudah masuk. Makanya ada yang berpendapat kalau mau menjalankan hadis Nabi tentang uzlah itu apa? Tinggal di gunung gitu. Ya kan Nabi pernah bilang kan, yushiku, hampir-hampir tiba masanya harta yang paling berharga orang beriman adalah hewan ternak yang dia bawa pergi ke gunung, tempat turunnya hujan, dalam rangka memelihara dinnya dari fitnah. Nah, kalau Anda mau berpikir seperti itu, carilah wilayah di gunung itu yang nggak ada BTS-nya, Pak. Kalau ada BTS-nya, ya kan ada 5G-nya, ya sama saja Anda menyerahkan leher Anda. Gitu. Karena sama saja Anda akan terpantau. Kalau mau cari itu yang benar-benar masih natural. Gitu. Dan Anda jangan pakai lagi HP. Supaya Anda benar-benar tidak bisa dipantau, tidak bisa dideteksi keberadaan Anda di mana. Nah, jadi kembali ke masalah peluru yang bisa nyari alamat itu sendiri, Pak. Ya mudah sekali kan? Ya, kita ini sudah mengandung logam yang menyebabkan kita gampang dideteksi di mana, ya kan? Maka nanti dia tembak sembarangan aja, merem aja tembak, dia nyari, Pak. Nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan proyek Njus, Pak. Jangan-jangan Njus itu memasukkan apa namanya logam-logam kecil-kecil. Karena sekarang ada istilah nanobot, Pak. Nanobot tuh robot yang ukurannya nano. Nano tuh kecil sekali, Pak. Orang suka bilang, mana mungkin lewat cairan suntikan terus bisa masuk ini. Oh, mungkin, Pak. Mungkin sekali sekarang ini. Ya, teknologi itu sudah sedemikian mengerikannya sehingga memang dimaksudkan begitu, Pak. Ya, ini yang mimpin dunia sekarang, Pak. Abadat taghut, Pak, hamba-hambanya syaitan. Ya, bukan hamba Allah. Dan hamba syaitan itu pasti logikanya logika apa? Logika syaitan. Dan logika syaitan paling suka mencelakakan Bani Adam. Membunuhnya, menyesatkannya, memurtadkannya, ya kan? Itu logikanya syaitan, Pak. Tidak mungkin syaitan itu punya logika ingin menyelamatkan manusia. Ya, ingin mengajak ke surga. Nggak mungkin, Pak. Allah sudah bilang kok, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukan syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak hizibnya, partainya, kelompoknya, golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nggak pernah ada syaitan mengajak kita ke surga, nggak ada, Pak. Syaitan itu sudah tahu nasib dia ujungnya di neraka. Karenanya dia ingin orang rame-rame bersama dia nanti. Begitu, ya. Nah, yang mimpin dunia sekarang Hizbus Syaitan, partainya syaitan, Pak, yang mimpin dunia sekarang. Terus kita polos-polos aja gitu kan, bahkan bangga, wah canggih nih teknologinya nih. Ya kan, saya juga mau pakai tangan doang, cek bisa masuk ke apa namanya airport gitu kan. Malah bangga gitu loh, Pak. Orang mestinya kita khawatir, Pak.
Karena ini berarti mengarah kepada pembentukan transhuman. Jadi bukan natural human being lagi, manusia yang alami lagi, tapi sudah jadi transhuman. Transhuman itu artinya manusia sudah ditransformasi, ya, karena sudah bersatu padu dalam dirinya teknologi canggih. Padahal itu menyebabkan dirinya menjadi lebih rentan, Pak. Ya, lebih rentan untuk diatur, untuk dimatikan kapan disukai sama si pemegang kontrolnya, Pak. Namanya elit global, Pak, ya. Hati-hati, Pak, elit global ini bukan orang-orang baik. Saya baru dapat video semalam. Anda pernah dengar ada sosok namanya Elon Musk, tahu ya? Elon Musk, ya kan? Kan dia dikenal sebagai seorang yang masih muda, kaya raya, ya. Istilahnya sudah bukan rich lagi, Pak, crazy rich, kaya raya. Dan dia dikenal cerdas, kan begitu? Dikenalnya cerdas. Dia dikenal sebagai pembuat inovasi mobil elektrik, ya kan? Apa mereknya? Tesla, ya. Tesla, ya kan? Nah, ternyata, ya, ini adalah manipulasi. Pembuat Tesla itu bukan Elon Musk. Ada dua orang, ya, yang mana mereka ini yang membuat pertama kali mobil elektrik ini. Terus Elon Musk masuk ke dalam perusahaan itu. Terus memperbesar saham sampai menyingkirkan mereka. Terus akhirnya bikin sejarah ulang Tesla seolah-olah bikinannya Elon Musk. Jahat ini, Pak. Jahat, Pak. Ya. Makanya diistilahkannya sebagai fake genius. Jadi genius yang fake, yang palsu. Sama kayak Bill Gates itu fake filantropis. Ya, tahu filantropis? Filantropis itu orang yang dikenal dermawan, suka bantu orang-orang miskin di Afrika dalam hal kesehatan, ya kan, dalam hal pendidikan, gitu kan. Nah, dia fake filantropis. Dia seorang dermawan palsu, ya kan, sesungguhnya niatnya jahat. Nah, tapi kan kebanyakan kita justru puji-puji, kan, puji-puji Elon Musk, ya kan, puji-puji Bill Gates, gitu. Ya, ini adalah zaman penuh fitnah itu, Pak. Zaman yang kata Nabi, yukadzibus shadiq wa yusaddiq kadhib, ya kan? Pendusta dibenarkan, sementara orang yang jujur didustakan. Nah, kalau kita nggak punya pegangan, Pak, di zaman seperti ini, Pak, kita ikut dengan kebanyakan orang lain. Bahkan kita akan membela sampai mengatakan, lo teori konspirasi lo mah bawaannya curiga mulu, gitu, ya kan? Dibilangnya begitu, Pak, kita. Padahal kita justru berfondasikan keimanan, ya. Dan termasuk, Pak, hati-hati, Pak, dengan ada sekarang istilah ujaran kebencian, ya kan? Itu kan termasuk delik, ya, Pak. Sekarang ini ujaran kebencian. Menurut Anda, apakah semua kebencian itu jelek? Apakah semua kebencian itu jelek, Pak? Tidak. Bahkan kebencian itu wajib. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu awsaqaurul iman? Awsaqaurul iman itu artinya intisari keimanan. Terus seorang sahabat jawab, salat. Kata Nabi, hasanan, baik. Yang lain lagi menjawab, as-saum, puasa. Kata Nabi, hasanan, baik. Kata Nabi. Yang lain lagi menjawab, sedekah. Kata Nabi, hasanan, baik. Kata Nabi. Ada lagi yang menjawab, al-hajj, pergi haji. Hasanan, kata Nabi, baik. Kata Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, al-jihadu fisabilillah. Hasanan, kata Nabi, baik. Kata Nabi. Nggak ada lagi sahabat yang berbicara. Akhirnya Nabi yang menjawab sendiri pertanyaan Nabi tadi. Inna awsaqaurul iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillahi. Intisari keimanan adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Ya. Jadi jangan salah, Pak. Beragama ini bukan melulu cinta, Pak. Beragama itu harus memadukan antara cinta dan benci. Tapi fondasinya apa? Fillah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah.
Coba kalau fondasi agama ini cinta saja, berarti orang cinta Allah, cinta setan, ya kan? Nggak boleh benci setan dong. Benci itu sesuatu yang haram. Cinta ma'ruf, cinta mungkar, ya kan? Cinta taat, cinta maksiat juga. Itu. Ini kan sekarang yang disebarluaskan, Pak, dalam dunia modern. Makanya saya kemarin juga baru dapat berita, kaget juga saya. Anda tahu ada sosok yang sekarang ini digadang-gadang sebagai Al-Mahdi. Sudah tahu? Ya kan? Sosok yang dari Pakistan itu. Yang kenapa dianggap dia Al-Mahdi? Karena dia mengaku pernah bermimpi ketemu Nabi 800 kali, ketemu Allah 500 kali. Dan ini ada gerakannya, Pak, yang mendukung di Indonesia. Namanya Gaza. Gerakan akhir zaman. Tiap hari saya dikirimin, Pak, promosi sosok ini dengan mimpi-mimpinya. Dia mimpi gini, benar kejadiannya. Dia mimpi gini, benar kejadiannya, gitu kan. Saya disuruh untuk mengaku ini Al-Mahdi, gitu. Dan saya ngerti kenapa saya disuruh mengaku ini Al-Mahdi, karena kalau wah, Ihsan Tanjung bicara akhir zaman, ya kan, berarti recommended ini Al-Mahdi, gitu. Nah, tapi yang menarik, baru-baru ini saya baru dapat berita ini, baru beberapa hari yang lalu. Gaza ini ternyata, Pak, ya, ada juga orang-orang di luar Islam. Ada orang-orang di luar Islam, Pak, tapi ikut Gaza, ikut meyakini bahwa Muhammad Qasim dari Pakistan ini adalah Al-Mahdi, gitu. Sehingga kawan saya yang ketemu sama sosok pendukung Gaza ini dari kalangan Nasrani nanya, memang Bapak meyakini Al-Mahdi itu pemimpin di masa depan? Oh iya, saya meyakini, gitu. Cuma jangan salah, dia bilang gitu. Nanti Al-Mahdi bikin khilafah sana di Arab sana. Kalau di Indonesia ini nanti dibikin kerajaan Nusantara, katanya gitu. Oh, udah mulai seru nih, udah mulai asik nih, ya kan? Ngapain kita nurut-nurut sama khilafah, katanya gitu, ya kan? Ajaib, ya. Nah, jadi seolah-olah bahwa nanti itu dia mencakup semua agama, Pak. Ya kan? Karena tadi dasarnya adalah cinta, cinta semata, nggak boleh ada benci. Makanya kepada orang-orang yang mendukung logika agama itu murni cinta, ya kan? Sampaikan pada mereka, kalau nanti kalian sudah di akhirat, dihadapkan pada surga dan neraka, lo cinta dua-duanya tuh, cinta surga, cinta neraka juga, gitu. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Harus ada dalam diri kita kecintaan, kerinduan masuk surga, dan kebencian dan rasa khawatir masuk neraka. Harus ada, Pak, dalam diri kita. Ya, nggak mungkin. Makanya istilah ujaran kebencian itu sesuatu yang mengada-ada, Pak. Ya, justru kita harus mengujarkan kebencian untuk hal-hal yang Allah perintahkan kita untuk membencinya. Kalau kita nggak mau nurut sama Allah untuk membenci setan, ya kan? Jadilah kita hizbus setan. Jelas ya, Pak, sampai sini ya. Ini penting sekali, Pak, karena hari ini kita banyak ditipu, ya. Termasuk kebencian kepada gay, lesbi, LGBT, ya kan? Sekarang dalihnya apa? Dalihnya hak asasi manusia. Terserah dong orang mau cinta siapapun. Ya, mau cinta sesama laki-laki silakan. Gitu. Ya kan? Nggak boleh, nggak boleh. Benci itu nggak boleh. Ajaib. Ajaib. Padahal secara hal-hal yang kecil-kecil saja misalnya. Apa iya orang kalau ditawarkan makanan apa saja pasti doyan? Kan tidak. Ada selera. Ada selera. Dan ini nggak ada kaitan dengan iman, Pak. Nggak ada kaitan. Ada orang doyan pete, ada orang benci pete. Kan? Ada orang doyan jengkol, ada orang yang melihat jengkol aja udah kan gitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena itu manusia. Kita ini manusia. Nah, sama Nabi diingatkan, intisari beriman ini bukan semata-mata cinta sembarang cinta, bukan semata-mata benci sembarang benci, tetapi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Baik, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi, sesudah menyebut potongan langit, ayat ini mengiringinya dengan paparan bahwa potongan itu merupakan tanda dan bukti yang tidak akan mendapatkan manfaat darinya atau dari ancaman dengannya kecuali semua hamba yang bertaubat dan kembali kepada Allah.
atau setiap orang yang memahami, mengetahui sejumlah pengaturan Rabbani dan sunnah-sunnahnya di alam semesta. Ya, jadi artinya kadangkala, ya, kenapa? Karena terlalu banyak bermain logika. Kamu jangan apa-apa dibilang azab, apa dibilang. Ini kan sudah hukum sosial, bahwasanya masyarakat kita berpecah belah sekarang ini. Gitu, ya kan? Dia terangkanlah jalur cerita historisnya kenapa bisa terjadi perpecahan di kalangan masyarakat gitu. Padahal intinya ini azab, Pak. Intinya ini termasuk azab gitu. Tapi dia tidak mau. Dia selalu berusaha merasionalkan segala sesuatunya. Ya, karena dia tidak mau mengakui bahwa ada azab yang datang dari Allah Ta'ala. Kayak dulu sosok tokoh Jil, jaringan Islam liberal, pernah bilang, kalau benar orang-orang gay itu akan diazab Allah, mestinya Belanda sudah kapan-kapan diazab sama Allah. Karena di Belanda itu komunitas gay itu banyaknya luar biasa. Nah ini orang lupa, Pak. Lupa bahwa Allah Ta'ala punya banyak asma'ul husna. Dan salah satunya adalah as-sabur. Allah itu yang maha sabar. Sehingga Allah yang maha tahu kapan jadwal datangnya azab untuk para pelaku fahisha yang melampaui batas ini. Pelaku gay ini, ya kan, itu masalah jadwal saja. Ya, bahwasanya mereka belum diazab sekarang itu masalah jadwal saja. Bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah tidak akan mengazab, tidak, akan diazab. Dan kalaupun tidak sampai akhir hayatnya, ya di akhirat udah nunggu itu azab. Nah, disitulah pentingnya kita mengimani akhirat, Pak. Ya, makanya di dalam Al-Quran iman pada Allah dengan iman pada hari akhir itu seringkali nyatu, Pak. Karena nggak ada iman pada Allah tanpa mengimani akhirat. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu fi hadhil ummati aw fi ummati asyakku minhu khasfun aw maskhun aw qadhfun fi ahlil qadar." Akan terjadi pada umat ini atau pada umatku pembenaman ke dalam bumi, pengubahan bentuk fisik atau hujan batu di kalangan orang-orang qadariyah. Pada riwayat lain, baina yaday sa'ati maskhun wa khasfun wa qadhfun. Menjelang hari kiamat akan ada pengubahan bentuk lahiriah maupun batiniah, penenggelaman ke dalam bumi dan hujan batu. Di riwayat yang lain, yakunu fi akhiri ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada akhir umatku pembenaman ke dalam tanah, ke dalam bumi, pengubahan bentuk manusia dan hujan batu. Nah, ini yang saya khawatir, Pak. Pembenaman ke dalam bumi sudah kita bicarakan tadi, ya. Hujan batu sudah kita bicarakan tadi. Nah, yang jadi pertanyaan maskhun, ya, perubahan bentuk, Pak. Ya, nah saya khawatir perubahan bentuk ini yang justru sekarang sedang rame-ramenya diproses, yang dikenal dengan, ya, target melahirkan transhuman tadi, Pak. Transhuman. Dan ini salah satu sarananya adalah pemberian cairan-cairan ke dalam tubuh manusia yang merubah mRNA-nya manusia. Itu akan menimbulkan perubahan pada tubuh manusia. Ya. Makanya sekali lagi kami ingatkan, ya, memang kita ini hidup di era yang sangat sulit sekali, Pak. Apa-apa yang dianjurkan oleh otoritas ternyata banyak sekali yang sebenarnya mengkhawatirkan, Pak. Gitu. Tapi karena ya gitulah, kita kan, udah otoritas yang ngomong gitu, udah pastilah taken for granted gitu, dijamin kebaikannya kan gitu. Gimana kita bisa jamin kebaikannya kalau otoritasnya tidak pernah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan kehidupan? Ya. Makanya saya berulang kali selalu mengingatkan, ulil amri minkum itu enggak semata-mata yang jadi penguasa, tidak. Tapi syaratnya dua, dia harus minkum dari kalangan kalian, orang beriman, satu. Terus yang kedua syaratnya apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila mana terjadi persengketaan di antara kalian, ya, dia mengembalikan urusan pada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, jika kalian benar-benar iman pada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri minkum itu syaratnya dua, Pak. Satu, muslim, beriman.
Kedua, nggak mau nengok kemanapun dalam menyelesaikan persoalan kecuali kepada Quran dan Sunnah. Jelas ya Pak? Ini harus jelas Pak, harus duduk Pak dalam keyakinan kita. Kalau nggak selamat kita Pak. Sebab Nabi udah bilang, taraktu amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Tinggalkan kalian dua pusaka warisan suci yang kalian nggak akan sesat selama-lamanya sekali lagi kalian berpegang kepadanya, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Itu berlaku kepada diri kita masing-masing dan berlaku kepada siapapun yang jadi pemimpin. Kalau dia memenuhi kriteria itu, ya kan, kita wajib taat. Tapi kalau nggak, maaf Pak, emangnya janji kita, kontrak kita hidup mati dengan dia? Kan nggak dengan Allah. Janji hidup mati kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan kepada yang lain. Salatku, segala tata cara ibadahku yang lainnya, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Makanya di akhirat nanti akan ada penghuni neraka yang nyesel. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduh, tahu gini dulu di dunia aku taat pada Allah, aku taat pada Rasul. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, dulu kami taat pada pembesar-pembesar kami, pemuka-pemuka agama kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anahum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pembesar kami, mantan pemuka agama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi nggak ada ceritanya Pak. Ya udah kita taat aja. Kalau emang salah dosa ya dia aja yang nanggung nanti. Nggak ada ceritanya begitu Pak. Dia nanggung, kita juga nanggung. Kenapa kita nanggung? Karena kita bodoh, mau ngikut aja. Gitu. Catat Pak, Al-Ahzab 66, 67, 68. Itu yang tadi saya bacakan. Al-Ahzab 66, 67, 68. Jadi Islam ini ajaran yang semuanya harus serba jelas, Pak. Kalau nggak jelas ya maaf, Pak, kita ikut yang jelas aja. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, kata Nabi. Tinggalkan ya yang meragukan kamu menuju apa yang tidak meragukan kamu. Harus jadi orang yang yakin, bertolak dari keyakinan dalam menjalankan apapun. Kalau ada keraguan ya maaf. Dan di zaman sekarang, zaman yang mimpin dunia, al-Yahud wan Nasara, kaum kafir, elit global, Yahudi-Yahudi tengik ini Pak, mungkin lebih banyak yang harus kita ragukan tenimbang yang kita yakini Pak. Lebih baik kita jadi pencuriga daripada menjadi orang yang serba percaya, ya, menyesal nanti. Kita bukan lagi hidup di zaman di mana yang mimpin dunia ini orang-orang yang kenal betul dengan Allah, kenal betul dengan akhirat. Bukan, justru ini orang-orangnya sangat tidak mau tahu dengan akhirat, sangat tidak mau tahu dengan Allah Ta'ala, dan sangat akrab dengan setan. Bahkan menyembah setan dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka. Ya, mereka menyembelih anak kecil, minum darahnya, makan dagingnya untuk mendapatkan kedigdayaan di hadapan tagut setan yang mereka sembah itu Pak. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah. Penjelasan, hadis ini berisi 3 bentuk siksa yang akan terjadi pada individu dari umat ini. Di antaranya adalah al-qazaf, pemelemparan batu dari langit. Ya. Terus kita masuk ke nomor 4, teori ahli astronomi tentang kemungkinan jatuhnya serpihan langit atau kerikil dari langit. Ini erat kaitannya dengan hasil yang dicapai oleh para ahli astronomi, yakni deskripsi yang dibangun berdasarkan fenomena yang tersaji dengan pengamatan mereka secara langsung seputar kemungkinan jatuhnya batu meteor atau benda-benda langit lainnya ke planet bumi. Saya memperoleh data ini dari sebuah program televisi science futuristik dengan judul Bahaya-Bahaya yang Mengancam Bumi, sedangkan tema episodenya adalah Meteor Penghancur. Sejumlah ilmuwan dan ahli astronomi ternama ikut serta dalam program acara ini. Urgensi program ini terletak pada kekiniannya, karena program ini dihelat pada tahun-tahun sesudah tahun 2000 Masehi. Lebih dari itu, acara tersebut menerangkan kepada kita hasil-hasil terakhir dan deskripsi yang dihasilkan para astronom.
Ringkasan gagasan penting yang dikandung oleh acara ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Para astronom mengamati fenomena aneh di dekat planet Jupiter pada tahun 1994. Setelah dilakukan analisa mendalam, para astronom menyimpulkan bahwa fenomena itu adalah citra 20 pecahan meteor yang telah hancur berkeping-keping di permukaan planet Jupiter. Observasi terhadap fenomena ini terus dilakukan melalui teropong bintang, teleskop, dan satelit luar angkasa yang dikirim ke sana untuk meneliti dampak benturan meteor itu. Akhirnya diperoleh foto bekas tabrakan meteor di permukaan planet Jupiter. Jelas terlihat kerusakan hebat dan kebakaran parah. Wilayah yang hancur pada planet Jupiter akibat ditabrak meteor itu ternyata luasnya sama dengan luas planet Bumi, atau setidaknya hampir sama dengan ukuran Bumi. Ya, karena planet Jupiter ini termasuk planet yang besar sekali, Pak, di dalam tata surya kita. Ya, tata surya kita ini saya nggak tahu sekarang, waktu saya dulu masih kecil, saya diajarkan tata surya ini jumlah planetnya 9. Ya, Pak Tomo juga 9 ya. Saya nggak tahu kalau sekarang udah berapa ya, kan mungkin ada ya penemuan-penemuan baru. Nah, Jupiter itu termasuk planet dari 9 itu yang besar sekali, ya, berkali-kali lipat ukuran planet Bumi ini. Nah, dari hasil pemantauan para astronom terhadap planet Jupiter, ternyata planet Jupiter ini pernah ditabrak oleh meteor berkali-kali. Dan ternyata dampak kerusakan yang ditimbulkan itu, ya, menimbulkan misalnya kerusakan yang luasnya lebih luas dari planet Bumi. Luar biasa. Sesudah melihat langsung fenomena ini, para astronom mulai berpikir keras tentang kemungkinan planet kita, Bumi ini, bertabrakan dengan meteor atau meteor yang menghunjam bola planet Bumi. Para ilmuwan menyaksikan sebuah meteor yang bernama Grand Teton memasuki garis edar planet Bumi. Lantas meteor itu mulai terbakar akibat memasuki lapisan atmosfer, kemudian keluar lagi dari lapisan atmosfer dengan berubah arah. Jadi Grand Teton itu sempat sudah masuk ke dalam lingkungan orbit planet kita ini. Tapi alhamdulillah Allah menciptakan di luar planet kita ini ada lapisan atmosfer, Pak, namanya. Nah, lapisan atmosfer ini fungsinya adalah melindungi planet Bumi kalau ada benda-benda angkasa berjatuhan, ya kan? Itu sama lapisan atmosfer itu dibakar sehingga dia hancur, yang tadinya gede meteornya bisa jadi kecil, pecah-pecah gitu, ya kan? Nah, ternyata Grand Teton ini gede sebenarnya. Dan dia sempat terbakar, tetapi alhamdulillah bahkan dia mencelat, gitu, mencelat, nggak jadi nabrak permukaan planet Bumi. Itu tahun, nggak disebut sini. Di sela-sela pengamatan terhadap perjalanan meteor besar yang dinamai para ilmuwan dengan meteor 1998, kalangan cerdik cendekia mendapati bahwa ternyata perjalanannya tepat mengarah ke planet Bumi. Berdasarkan hasil studi terhadap kecepatan dan arah geraknya, banyak ilmuwan memprediksikan, meramalkan meteor ini akan menabrak planet kita, Bumi ini, tahun 2008 nanti. Jam 1:30 siang sesudah zuhur, diamati pula bahwa meteor itu berubah arahnya sedikit. Para ilmuwan menyebutkan bahwa mereka menemukan hampir 12 jenis meteor berbahaya yang mengancam Bumi setiap tahunnya. Jadi setiap tahun sebenarnya ada 12 meteor yang berbahaya yang selalu mengancam planet kita, berseliweran, Pak. Ya karena memang alam raya ini kan bebas ya, Pak, ya. Alam raya ini. Ya tentunya pengertian bebas itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah yang mengatur supaya meteor ini boleh berseliweran, tetapi adalah hak Allah untuk menentukan bahwa meteor-meteor ini ya lewat aja gitu. Mungkin udah masuk juga mencelat begitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa aja ada di antara meteor itu yang sama Allah sudah ditakdirkan memang nabrak, gitu. Boleh nggak Allah bikin begitu? Berani-berani bilang nggak boleh, ya kan? Huwal Qadir, Allah itu yang maha kuasa. Huwal Jabbar, Allah itu yang maha memaksa. Kalau Allah sudah memaksa sesuatu, nggak ada yang bisa menghalangi, Pak. Ya. Nah, jadi angka ini sangat maaf. Rata-rata jumlah meteor yang jatuh menghunjam planet Bumi masing-masing jenis itu sekitar 1.500 meteor. Angka ini sangat mungkin bertambah. Lebih dari itu ada 20 objek tidak dikenal atau benda yang tak teramati yang dikhawatirkan menabrak planet Bumi. Sebagian astronom bertutur seraya menganalisa fenomena meteor.
sebagian meteor telah menabrak bola bumi 250.000 tahun yang lalu, dan sebagiannya mungkin akan menabrak planet bumi beberapa minggu lagi. Ya, ini bahasanya ilmuwan di bidang astronomi nih, Pak. Ya kan, buat mereka mungkin ngomong gitu ringan-ringan aja ya. Tapi buat kita yang bodoh ini, ya kan, tentunya kita khawatir kalau benar hanya beberapa minggu lagi terjadi. Fenomena jatuhnya meteor tidak mudah diprediksikan dengan tepat karena sebagian meteor itu muncul secara mendadak setiap waktu karena dekatnya lintasan meteor dengan areal bumi. Tidak mudah memperhitungkan kekuatan benturan dan dampaknya terhadap planet bumi. Jadi nggak gampang, Pak. Sekalipun punya alat teleskop canggih juga, ya kan, itu sulit sekali memastikan sebuah meteor itu ya akan menghantam planet kita atau sekedar lewat saja. Itu sulit, Pak. Sekalipun sudah kelihatan dengan alat teleskop itu, tapi karena jaraknya yang begitu jauh sebenarnya, kecepatannya yang nggak bisa diperkirakan, ya kan, dan sudutnya kemana, gitu kan, itu menyebabkan para astronom juga seringkali berspekulasi dan seringkali dikagetkan dengan meteor-meteor yang udah agak dekat, ternyata arahnya mengarah ke kita. Fenomena jatuhnya meteor tidak mudah diprediksikan dengan tepat karena sebagian meteor muncul secara mendadak. Ya. Ilmuwan yang lain berkomentar, sesudah dihelatnya pertemuan ahli astronomi yang menghimpun banyak ilmuwan dan cendekiawan, didapatkanlah satu konsensus kesepakatan bersama para ilmuwan astronomi ini, yang kalimatnya berbunyi, merupakan suatu kepastian bahwa kita akan bertabrakan dengan salah satu meteor. Ya, cepat atau lambat akan datang jadwal tabrakan itu. Karenanya nanti kajian kita yang berikutnya kita akan membahas tentang deskripsi imajinatif kalangan ilmuwan terhadap dampak sistematis jatuhnya serpian langit atau meteor terhadap planet bumi. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih tunduk kepada Allah Ta'ala, lebih khawatir ya, karena sesungguhnya sunnatullah itu berlaku terus-menerus, Pak, tidak berubah. Intinya adalah orang yang taat akan dirahmati Allah, orang yang maksiat akan dimurkai Allah. Itu intinya, Pak. Yang karenanya mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang doyan taat pada Allah dan benci untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena kita tidak ingin menjadi penambah alasan Allah untuk mendatangkan azab kepada kita. Ya, bahwa orang lain masih terlibat dalam yang seperti itu, ya kita punya kewajiban nahi mungkar kalau sanggup. Tapi yang pasti kita sendiri harus melindungi diri kita, keluarga kita, jangan terlibat dalam tindakan subversif kepada Rabbul Alamin. Ya, subversif, ya, maksiat kepada Rabbul Alamin. Ya. Baik, demikian.